Mama, saudara-saudaraku sekalian, hari ini kita mendengar di mimbar-mimbar Gemit, baik itu yang beribadah secara virtual maupun yang beribadah langsung di gereja, bacaan Alkitab yang dibacakan dan direnungkan di seluruh wilayah Gemit terambil dari Markus 14 ayat 32 hingga ayat yang ke-42. Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul di Taman Getsemani. Taman Getsemani adalah taman yang biasa Yesus singgah dan berdoa di situ. Dan menurut beberapa catatan, itulah taman doanya Yesus, di mana Yesus sering berjumpa dengan Bapanya di dalam doa di Taman Getsemani. Ia hendak mengakhiri pelayanannya di bumi dimulai dari Taman Getsemani. Taman Getsemani dalam bahasa Aram artinya pengampitan zaitun. Kenapa dikatakan pengampitan zaitun? Karena di taman itu tumbuh pohon-pohon zaitun. Salah satu fungsi minyak zaitun ialah untuk menyembuhkan luka, untuk mengobati luka. Mengapa Yesus memulai di Taman Getsemani? Sebenarnya memberi pesan yang cukup dalam bagi murid-murid dan bagi kita saat ini, bahwa disitulah dia diampit habis-habisan agar darahnya mengobati kita, darahnya menyembuhkan kita. Dia dilukai untuk kita disembuhkan, sehingga dia memulai dari Taman Getsemani. Itu catatan yang pertama. Catatan kedua, disitulah ia mulai merasa getar dan takut. Rasanya mau mati. Injil Lukas mengatakan bahwa peluhnya seperti darah yang menetes. Fenomena ini dikenal dalam ilmu kedokteran sebagai hemohidrosis, yaitu pecahnya pembuluh darah kapiler yang mensuplai kelenjar keringat karena penderitaan yang sangat amat, sehingga darah menetes dari pori-pori. Surat Ibrani pasal 12 ayat 4 mengatakan, dalam pergumulannya melawan dosa, Yesus sampai mencucurkan darah. Ketakutannya itu darahnya menetes karena dia bergumul untuk dosa yang hendak dia pikul dalam penderitaan yang akan dialami. Dosa siapa? Dosa umat manusia, dosa saudara dengan saya saat ini. Itu catatan kedua. Catatan ketiga, dalam penderitaan itu Yesus berseru, Yesus berdoa kepada Bapanya. Dia menggunakan sapaan Abah. Ini menunjukkan walaupun dalam penderitaan yang akan dia alami, ketakutan yang akan dia alami, dia tetap dekat dengan Bapanya. Dia tetap bergantung penuh kepada Bapanya. Itu makna pertama dari panggilan Abah kepada Bapanya. Dan makna kedua dari panggilan Abah, dia memohon kalau bisa cawan ini lalu daripadanya, penderitaan ini lalu daripadanya. Tetapi tidak akan mungkin, karena dalam hukum Taurat pengampunan dosa
tanpa pengorbanan itu tidak ada arti. Yesus datang menggenapi hukum Taurat. Dalam perjanjian lama, pengampunan dosa dengan darah domba. Yesus sebagai anak domba, dia harus menderita, bahkan mengorbankan dirinya untuk keselamatan umat manusia. Jadi walaupun dia berdoa, tetapi itu tidak mungkin Bapaknya menjawab, karena sekali lagi pengampunan dosa harus disertai dengan pengorbanan. Selamat memasuki minggu sengsara Tuhan Yesus keempat. Mari kita berefleksi di minggu-minggu sengsara ini. Amin.